semuanya. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran Roh Kudus. Namun sebelum masuk ke video penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Vanesha Kurniati Ara dari kelas 10G. Langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. 1. Allah adalah Roh. Yohanes bab 4 ayat 24. Karena Allah adalah Roh, maka Ia tidak memiliki wujud fisik, bersifat kekal, dan tidak bisa dilihat. Namun seperti angin, keberadaannya bisa dirasakan. Fokus pembahasan bukan pada definisi Roh Kudus, melainkan perannya. 2. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Walaupun istilah Roh Kudus jarang muncul, karyanya sudah nampak sejak awal penciptaan. Istilah seperti Roh Allah, Roh Tuhan, atau ruah, yaitu angin atau nafas, digunakan untuk menunjukkan kehadiran dan karyanya. 1. Sebagai daya ilahi penghidup. Dalam penciptaan, yaitu kitab Kejadian bab 1 ayat 2, Roh Allah memberi kehidupan. Tanpa nafas Allah, ciptaan akan mati. Roh Allah juga berperan dalam kebangkitan kembali. Kedua, hadir pada tokoh-tokoh terpilih. Roh Allah memberi kekuatan dan kemampuan kepada hakim, yaitu Miss Simpson, Yifta, raja yaitu Saul dan Daud, dan nabi Yesaya dan Yeskiel. Ia juga memberi keterampilan untuk pekerjaan suci, yaitu pada kitab Keluaran bab 31 ayat 1-4. Kesimpulannya, Roh bekerja dalam tokoh-tokoh penting demi kehidupan dan keselamatan umat. 3. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Kehadiran Roh Kudus menjadi nyata terutama dalam diri Yesus dan misinya. Setiap Injil menyoroti aspek berbeda dari peran Roh Kudus. 1. Markus dan Matius. Roh Kudus adalah kuasa Allah dalam Yesus, memberinya kekuatan untuk mengusir setan, menyembuhkan, mengampuni dosa, dan membangkitkan orang mati. Roh juga akan dicurahkan oleh Yesus kepada umatnya melalui baptisan. Markus bab 1 ayat 8. 2. Lukas dan Kisah Para Rasul. Roh Kudus hadir sejak Yesus dikandung oleh Maria. Roh itu mempersiapkan misi Yesus, menyertainya dalam pelayanan, dan dicurahkan kepada gereja. Roh ini menjadi kekuatan bagi gereja untuk bersaksi, melayani, dan melanjutkan karya penyelamatan. Yang ketiga, Yohanes. Roh Kudus disebut roh kebenaran yang memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Ia menyampaikan semua yang berasal dari Yesus dan memuliakannya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, kebenaran Allah menjadi nyata dan gereja diberi tugas untuk mewartakan kasih Allah kepada dunia. Yang keempat, Santo Paulus menyebut Roh Kudus sebagai anugerah Allah yang dicurahkan melalui Yesus. Roh ini memungkinkan manusia mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Melalui Roh Kudus, manusia mengalami kasih Allah secara nyata dan diarahkan untuk hidup seperti Kristus. Lalu, kita masuk pada memahami peranan Roh Kudus dalam perjalanan gereja. Roh Kudus memegang peran sangat penting dalam kehidupan dan perjalanan gereja. Berikut beberapa peranan utama Roh Kudus yang dirasakan oleh gereja. 1. Pelindung ajaran gereja dari bid'ah. Sepanjang sejarah, Roh Kudus telah membimbing gereja untuk mempertahankan kebenaran iman dari serangan bid'ah atau ajaran sesat. Roh Kudus bekerja melalui para paus, para kudus, dan tokoh-tokoh gereja. Misalnya, Santo Athanasius melawan Arianisme, Paus Gregorius VII membenahi kehidupan gereja, Santo Dominik menghadapi bid'ah Albigeneses, dan Santa Katarina dari Siena berperan besar dalam mencegah perpecahan gereja. 2. Pengajar kebenaran dan penjamin ajaran gereja. Gereja percaya bahwa Roh Kudus membimbing dalam menetapkan ajaran yang benar, terutama melalui para paus dan konsili. Roh Kudus menginspirasi gereja untuk mewartakan nilai-nilai seperti kebebasan beragama dan hak asasi manusia, yang juga memberi pengaruh pada masyarakat luas, tokoh-tokoh lintas agama, serta pemerintahan. 3. Hadir dalam diri orang beriman. Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus,
menjadikan tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus bab 6 ayat 19. Kehadirannya membimbing umat dalam berdoa dan menumbuhkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, dan sebagainya. Yang keempat, menjadikan umat sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus menjadikan umat beriman sebagai anak-anak Allah sehingga mereka memiliki relasi yang dekat dan mesra dengan Allah. Dapat menyapanya dengan Aba, ya Bapa. Hidup mereka pun dipimpin oleh Roh dan dikuatkan oleh kasih Allah. 5. Dianugerahkan melalui sakramen. Gereja mengimani bahwa Roh Kudus secara khusus dikaruniakan melalui sakramen baptis dan penguatan. Dalam baptis, Roh Kudus menyucikan dari dosa, memberikan hidup baru, dan mempersatukan umat dengan Allah Tritunggal. Yohanes bab 17 ayat 20-23. Dalam penguatan, umat menerima kelimpahan Roh Kudus seperti para rasul saat Pentakosta untuk menjadi murid Kristus yang berani bersaksi dan bertanggung jawab atas imannya. Sekian saja penjelasan saya mengenai peran Roh Kudus. Terima kasih.